Halo semua, apa kabar? Kali ini kita bakal bahas tentang sekolah online nih. Nah, aku mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian seru nggak sih sekolah online tuh? Komen ya di bawah. Kita kenalan dulu ya guys. Halo, nama aku Angel. Nama aku Vito. Hai semua, namaku Melani. Di sini kita nggak cuma bertiga, tapi di sini kita bakal ditemenin sama temen kita yang bakalan ikut diskusi juga. Halo, kenalin namaku Nanda. Kenalin, nama saya Stella. Kalian apa kabar guys? Baik dong. Baik. Oke, di sini kita mau dengerin nih pendapat dari teman-teman tentang sekolah online. Nah, perkembangan teknologi seperti apa sih yang terjadi? Kalau menurut aku sih, pembelajaran yang bisa dilakukan jarak jauh tanpa bertemu dapat mengakses lebih banyak informasi dari internet. Nah, benar banget. Selain itu juga, pembelajaran secara online mengajarkan kita buat lebih mandiri serta memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada. Kalau fungsi belajar online itu apa sih? Nah, kalau menurut aku sih, sekolah online tuh ngajarin kita buat lebih bertanggung jawab, juga disiplin. Benar sih. Tapi menurut aku, selain itu, terdapat kapasitas belajar yang lebih banyak. Karena belajar secara online akan memberikan siswa kendali penuh atas pembelajaran mereka dan siswa dapat bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. Oke, di sini ada Nur Amalia ya. Iya, Kak. Kalau menurut Amal sendiri nih, pembelajaran jarak jauh tuh gimana? Enak gak enak sih, Kak. Kenapa itu? Ya, kebanyakan materinya nggak paham ya, Kak. Tapi pasti ada dampak positif dan negatifnya juga kan? Iya, kalau ngerjain tugas di rumah tuh bisa sambil santai sih, Kak. Bisa sambil rebahan gitu. Oh gitu ya. Kalau dampak negatifnya? Ya, kebanyakan. Ya, kalau negatifnya sih kan kita ngerjakan tugas itu pakai HP. Kalau sering lihat HP itu kan bisa membuat mata lelah dan buram juga gitu. Oh iya ya. Kalau disuruh milih, Amel milih pembelajaran online di rumah atau pembelajaran tatap muka? Ya, kalau aku sih tatap muka ya. Oh berarti besok kalau ada pemerintah menurunkan untuk pembelajaran tatap muka, setuju ya? Setuju. Oke, kita lanjut. Kita bahas soal permasalahan atau mungkin faktor-faktor yang menghambat pada saat kita belajar secara online ya, pembelajaran secara daring. Oke, kan ya semua kegiatan kan terkadang memiliki faktor yang menghambat ya. Ada faktor yang menghambat atau mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi untuk pembelajaran daring ini sendiri, menurut pengalaman kamu sendiri ya, mungkin apa faktor yang menghambat atau mungkin permasalahan-permasalahan pada saat kamu itu belajar secara online di rumah, atau mungkin pada saat kamu mendengarkan penjelasan dari guru, menerima materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru pada saat Zoom. Boleh dijawab, Stella? Kalau menurutku sendiri sih soal faktor jaringan internet, karena menurut pengalaman pribadi aku, jaringan kan penting dalam pembelajaran daring, apalagi saat menggunakan Zoom atau Google Meet. Itu akan sangat berpengaruh ketika jaringan kita mengalami gangguan atau terputus, karena bisa membuat suara di Zoom atau Google Meet sendiri menjadi patah-patah atau mungkin terputus. Jadi sangat mengganggu ketika guru sedang mengajar atau menyampaikan materi. Lalu
device atau perangkat yang kita gunakan itu juga penting ya, karena kalau kita tidak punya perangkat yang digunakan untuk daring, ya kita nggak bisa belajar dong. Nah, betul. Memang jaringan dan device yang kita gunakan itu sangat penting pada saat pembelajaran online. Karena ya jaringan yang nge-lag bisa bikin kita nggak nyaman ya kan. Dan jaringan yang nge-lag itu sendiri juga bakalan lebih memakan banyak waktu. Karena kita semisal mau jawab pertanyaan nggak bisa lancar, karena kita mau mencet tombol submit pun harus loading dulu, jadi nggak bisa lancar gitu jawab atau mengerjakan tugas-tugasnya. Dan juga menurutku keterbatasan waktu juga termasuk faktor yang menghambat pembelajaran daring, karena ya memang berhubungan dengan faktor jaringan. Karena semisal ada ujian nih, guru hanya memberi waktu 1 jam untuk mengerjakan. Nah, kalau jaringan kita sendiri gak lancar, pasti juga saat kita mengerjakan bakalan makan banyak waktu dong, karena kita ya kerjanya sambil nge-lag gitu. Dan juga atau mungkin semisal wifi yang kita gunakan ada gangguan, nah otomatis kita gak bisa ujian dong. Dan jika waktu yang diberikan oleh guru sudah habis, ya kita nggak bisa ngakses ujian itu, kita nggak bisa ngerjakan, kita dianggap tidak hadir pada saat ujian tersebut. Dan juga satu lagi, untuk siswa yang baru menyentuh gadget itu pasti akan menghambat ya pada saat sekolah online, karena mereka sendiri nggak tahu apa-apa gitu loh. Gimana cara dia mengerjakan tugas, gimana cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan di kuis, atau mungkin mengirim tugas dimanapun dia nggak tahu. Jadi itu bakalan menyusahkan dia sendiri dan sangat menghambat lah. Kalau solusi untuk permasalahan-permasalahan dan faktor penghambat pembelajaran daring yang kamu dan aku bilang tadi itu, menurut kamu apa ya solusinya untuk mengatasi permasalahannya? Untuk solusinya menurut aku tentang jaringan itu agak susah ya, karena tergantung juga di mana lokasi kita tinggal. Kalau kita tinggal masih daerah perdesaan, itu jaringannya agak susah dan terganggu karena di sana masih minim banget sama jaringan. Cuman kalau tentang paket kuotanya habis, mungkin pemerintah bisa memberi kuota gratis tiap bulannya. Ya, kalau soal kuota gratis, memang pemerintah sudah menyediakan sudah dari tahun lalu ya. Namun untuk pelajar yang tinggal di daerah yang susah jaringan, kalau menurut saya sih, saya juga kurang tahu ya solusinya gimana. Tapi dan untuk siswa yang belum memiliki laptop atau HP, kalau menurutku solusinya sih ada solusinya yang hampir bisa menyelesaikan semua masalah sih. Kalau menurut saya solusinya itu ya sendiri ya sekolah offline sih, udah nggak usah online lagi. Dan memang ya sekarang sudah mulai ada beberapa sekolah ya yang sudah mulai pembelajaran tatap muka. Dan menurut saya hari pertama saat pembelajaran tatap muka ini pasti tidak berjalan dengan lancar dan nyaman tentunya ya. Karena siswa-siswa ini pasti malas, soalnya sebelumnya juga dia pada sekolah online itu tinggal hadir di Zoom atau mungkin mengisi data presensi itu aja sudah dianggap hadir oleh guru-guru. Sedangkan sekolah offline kita perlu bangun pagi, mandi, sarapan, nyiapin buku, dan nyiapin peralatan sekolah, pakai baju, pakai seragam. Jadi bakal lebih ribet lah. Oke, lanjut. Terus para pelajar atau mungkin kamu sendiri itu sudah belum memanfaatin fasilitas-fasilitas atau aplikasi yang disediakan oleh guru, atau mungkin waktu yang sudah diberikan oleh guru untuk mengerjakan tugas. Nah, itu menurut kamu sendiri atau mungkin
teman-teman kamu sudah memanfaatin itu semua dengan baik atau belum ya? Kalau menurut aku sih ya nggak semua orang bisa manfaatin dengan baik ya. Balik lagi sama faktor jaringan ya. Itu juga membuat kita nggak bisa belajar secara maksimal, nggak bisa memanfaatin waktu dengan baik juga. Dan pasti juga ada siswa-siswa yang mungkin mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat sehingga masih ada banyak waktu yang tersisa. Nah, itu kalau biasa di sekolah kan kita biasanya kalau masih ada waktu yang tersisa kita gunakan untuk baca buku atau mungkin disuruh guru untuk baca buku, belajar materi-materi selanjutnya, atau mungkin mengkoreksi ulang jawaban-jawaban kita. Beda dengan sekolah online ya. Kita biasanya malah manfaatin waktu yang tersisa tersebut untuk main game atau mungkin nge-scroll media sosmed dan lain-lain. Dan juga terkadang jika ada tugas yang deadline-nya 1 minggu, siswa kadang suka menunda pekerjaannya, jadi nunda-nunda terus gitu. Akhirnya tugas numpuk dan pas udah deadline kerjanya buru-buru, jadi nggak bisa maksimal gitu hasilnya. Nah, benar banget. Masih banyak banget orang yang nggak bisa memanfaatkan sekolah secara online ini dengan baik. Semoga kita tuh bisa mengubah pola pikir mereka agar mereka bisa memanfaatkan sekolah online ini menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat bagi mereka ke depannya. Ya, amin. Dan ya, nampaknya kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih untuk para teman-teman kita, Amel, Nanda, Stella sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada podcast di hari ini. Dan juga saya hanya ingin mengingatkan untuk kalian agar tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, dan keluar rumah jika ada keperluan penting saja. Tetap semangat bagi kalian yang mungkin dalam keadaan susah ataupun pusing soal tugas maupun patah hati karena pergi ke Malang naik kereta api, makan ikan dengan nasi. Terimalah kenyataan dan hadapi, sebab dengan usaha dan doa semua dapat diatasi. Saya Vito. Saya Angel. Saya Melanie Artika. Kami pamit undur diri. Bye-bye.